Mama. Bentar ya. Kau. Ini lagi. Sorry. Kedengeran nggak suaranya adik-adik? Iya. Sampai ya Allah Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan dipuji. pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, itu lagunya adik-adik. Nah, sekarang kita ada berapa orang di sini ya? Ada Kak Eksi, Una, 1, 2, 3. Raganya mana Raga? Nggak kelihatan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 9 ya? Kalau adik-adiknya ya, kalau kakak-kakaknya nggak dihitung. Karena kalau ada kakak-kakaknya jadi banyak. Nah, ada 9 anak Tuhan yang di kelas kecil ya pergi ke sekolah minggu. Meskipun sekolah minggunya sekarang masih online ya adik-adik ya. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ada inget kan ya lagunya ya? Ya, Bu. Jangan-jangan liburan terusan lupa semua lagunya. Aduh, aku lupa. Ada ingat semuanya lagunya ya? Iya. Yuk, kita nyanyi satu lagu yuk. Itu yuk. Judulnya Judulnya apa, Bu? Tuhan pergi sekolah minggu. 5 minggu. Kedengeran nggak tadi lagu suaranya? Kedengeran? Oke, kita lanjut ya. Sorry. Kenapa ini ya? Sorry ya. Sebentar. Iya, maaf. Ya maaf ya. Ayo Iya. kita mulai nyanyi lagu ya. Iya. Itu. Kenapa ini? Nggak mau Cari Kak. Di sini dia. Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2, 1 anak pergi sekolah minggu. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan
Satu dengan dia. Siapa itu yang mencoret-coret? Kepencet ya. Saya apa? Setelah minggu. Capek belum? Kita nyanyi lagi ya, sekali lagi ya. Tapi jangan Oke. dicoret-coret ya adik-adik ya, ntar nggak kelihatan yang lainnya mau lihat-lihat. Mau dicoret-coret, kelihatan nggak dicoret screen-nya, share screen-nya? Iya, kelihatan. Yang dicoret-coret ya adik-adik ya. Yuk kita mau nyanyi lagu lagi ini ya, sekali lagi ya kita ulang ya. Tadi kita ada 9, di lagunya ada 10. Kita nanti doakan supaya nanti kita bisa jadi 10 atau lebih ya. Kita nyanyi dari awal yuk. Pergi sekolah minggu. 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7 bawa teman pergi sekolah minggu. 7, 6, 2, 1, pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Tadi katanya begitu ya. Yuk teman-teman kita mau mulai sekolah minggu lagi. Sekolah minggu lagi. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Tapi tidak lupa kita harus berdoa menyerahkan sekolah minggu kita kepada Tuhan. Ada adik-adik yang mau berdoa, memimpin berdoa. Yaudah aku ya yang mimpin berdoa ya. Kita berdoa bareng-bareng yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis, pakai cincin. Nggak punya cincin, tapi nggak apa-apa ya. Jari kelingking, ku sayang, ku berhitung. 1, Iya. 3, 4, dan 5.
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Setelah libur Natal, kami kembali lagi bersama-sama berbakti kepada Tuhan di dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh menyertai sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan yang menguasai hati kami semua supaya kami menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik. Dan kiranya Tuhan yang boleh menolong sinyal kami, device kami, supaya kegiatan sekolah minggu online ini bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik ada yang mau nyanyi tidak? Ada yang mau menyanyi tidak? Ada yang mau cerita nggak? Di sini siapa yang sudah sekolah? Ayo, siapa yang sudah sekolah? Kiki. Oh, Christine. Kan Kak Eksi. Siapa lagi? Udah masuk sekolah atau baru mulai libur? Oh, mulai libur. Ada yang mulai libur. Siapa yang sudah masuk sekolah? Oh, berarti baru mulai libur ya. Kemarin gimana? Liburnya sampai kapan, Kak Eksi? Tanggal 17. Wah, lama ya. Aku juga pengen libur dong sampai tanggal 17. Mau ngapain nih libur nih? Di rumah ya? Nggak kemana-mana kan ya? Masih banyak virus di luar ya, adik-adik ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa sih, sekali-sekali jalan, tapi harus ketat banget prokesnya, pakai masker gitu. Tidak boleh ke tempat ramai. Iya. Oke, siapa lagi yang baru mulai libur? Ica, mulai libur atau udah masuk? Oh, langsung pakai masker, Ica. Pinter. Ayo, ada yang mau cerita lagi nggak, adik-adik? Ica belum sekolah, Mbak Pipi. Oh, belum sekolah ya. Aduh, aku nggak tahu nih yang udah sekolah siapa aja. Ada lagi nggak yang sudah sekolah belum ya? Aku biasanya ngajar kelas anak-anak yang sudah sekolah, jadi bingung. Nggak apa-apa ya adik-adik ya kan kita kenalan. Ya adik-adik, aku mau ajak adik-adik untuk belajar menyanyikan satu lagu. Lagunya sih singkat dan ini juga pasti mungkin untuk mama papanya sering dengar. Untuk nadanya ya. Tapi kalau liriknya mungkin karena digubah ke bahasa Indonesia, jadi belajar bareng-bareng ya. Kita mau dengerin satu lagu, kita mau belajar. Judulnya Percaya dan Taat. Ini saduran dari lagu bahasa Inggris, judulnya Trust and Obey. Bentar ya, lagunya singkat dan aduh, kenapa ini lagi ya? Nah ini judulnya Percaya dan Taat. Bentar ya. Ini ada hubungannya dengan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan Kakak Grace. Kita akan mendengarkan lagu ini ya. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, semuanya bagi jalanku. Lakukan kehendaknya, Dia beserta kaidah dan semuanya taat. Percaya dan taat padanya untuk sungguh bahagia. percaya dan taat. Lagi ya. Percaya
datang Tiadanya bahagia, percaya dan maaf. Aku ulang ya dari awal ya. Kita nyanyikan lagi sekali Oke. lagi ya. Adik-adik gampang kan lagunya ya? Milik Tuhan dan Dalam firman-Nya sepenuh hijau. lalu kehendaknya dia Beserta kita dan semua yang Tuhan. percaya Ada padanya untuk semua bahagia, percaya dan taat. percaya Dan kepadanya sungguh bahagia, percaya dan dan taat. taat. Ya, lagunya sederhana ya. Adik-adik bisa, nanti kita akan nyanyikan lagi. Jadi bisa belajar terus nanti sama mama papa. Jadi nanti dari sebenarnya sih judul sekolah minggu kita temanya hari ini tak terduga. Tapi itu tentang mempercayai Tuhan dan juga taat kepada kehendaknya. Ya, adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Alkitab, Alkitab. Ya, bukunya Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Alkitab, Alkitab, kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Alkitab, Alkitab, kesayangan. Nah, sebelum firman Tuhan, aku mau tanya di sini siapa yang sudah bisa membaca Alkitab? Siapa yang sudah bisa membaca Alkitab? Nggak apa-apa ya, kalau belum bisa baca Alkitab, kita dengarkan nanti ya firman Tuhannya ya. Yuk, kita panggil sama-sama yuk, Kak Grace. Kak Grace, silakan. Makasih Mbak Pipit. Suaraku masuk kan ya Mbak? Oke. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana nih? Nggak ada suaranya. Hei, Christine. Kayak si Una, siap nggak nih mendengarkan firman Tuhan? Yo, Ica, tinggi sekali angkat tangannya. Oke deh, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa dulu yuk, kita lipat tangan. Kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Tetap diberikan kesehatan di ruang Zoom ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman Tuhan kami kali ini, supaya kami bisa menangkapnya dengan baik dan mampu menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Apa? Nah, adik-adik sebentar ya, aku mau share screen dulu nih. Bentar. Sebentar. Sebentar ya. Bentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita temanya adalah tak terduga. Aku mau tanya, kira-kira kalau misalkan tak terduga itu, kita ekspresinya kayak gimana sih kalau kita dapat hal yang tak terduga? Gimana? Ekspresinya kaget gitu ya adik-adik? Gimana sih muka-muka kaget? Gimana muka kaget? Kaget aku, gitu ya. Bisa juga kalau hal tak terduga kita bisanya senang gitu ya, senang. Bisa juga kalau misalkan hal tak terduganya bikin kita sedih, kita bisa nangis juga ya adik-adik. Bisa nangis, bisa senang. Nah, nanti adik-adik juga bisa baca nih di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Adik-adik boleh minta tolong ke mama papa gitu ya kalau misalkan adik-adik belum bisa baca gitu. Nah, nanti aku mau menampilkan video nih adik-adik, video mengenai cerita dari si Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a ini. Jadi nanti ada orang gitu ya, dia sudah 38 tahun adik-adik sakit. Lama banget ya, 38 tahun adik-adik. Sakitnya itu sakit lumpuh. Ada yang tahu nggak sih sakit lumpuh itu sakit seperti apa adik-adik? Ada yang tahu nggak nih? Nggak bisa Kalian jalan, tahu nggak Kak. sakit lumpuh kayak apa? Iya benar nggak bisa jalan ya. Kayak si Uno tahu nggak selain nggak bisa jalan, orang lumpuh tuh nggak bisa apa lagi sih? Nggak tahu ya. Jadi kalau orang lumpuh itu dia nggak bisa jalan, bener ya, nggak bisa gerak, terus nggak bisa makan sendiri adik-adik, nggak bisa pakai baju sendiri gitu ya. Jadi perlu bantuan orang lain seperti itu. Nah, sekarang aku mau nampilin nih videonya. Nah, nanti adik-adik simak ya videonya. Bentar, aku next. Oke, kita dengarkan dulu ya videonya, kita tonton dulu. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 30 Ketika Yesus melihat orang lama dalam keadaan itu,
Berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. dan pada saat itu juga sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya. Tetapi hari itu hari Sabat. Orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapa berjalanlah? akan tetapi ia menjawab mereka. katakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. supaya itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal. Bapak, Cece. Oke deh adik-adik. Nah, tadi kita sudah lihat ya ceritanya tadi yang ada seorang pria ya, dia sudah lama sekali sakit lumpuh, selama 38 tahun tadi adik-adik. Terus tadinya dia itu memiliki kemauan ya adik-adik untuk sembuh. Dia udah usaha ingin turun ke dalam kolam apa tadi namanya? Ada yang ingat nggak namanya kolam apa ya? Ada yang ingat nggak kolam Depannya apa B. namanya? Ya, depannya B loh. Kayak si Una tahu nggak? Ica Nadi tahu nggak? Tadi apa? Kolam Bethesda adik-adik. Ya tadi si yang pria yang lumpuh tadi dia punya usaha ya untuk sembuh. Nah dengan cara dia sendiri yaitu ingin turun ke dalam kolam Bethesda tersebut. Tapi saat dia mau turun ya adik-adik, mau turun dia putus asa adik-adik, dia merasa ragu gitu ya. Karena dia kan sakit lumpuh ya, tadi sakit lumpuh, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan gitu ya, tanpa bantuan orang lain gitu. Nah, saat dia berusaha mau turun ya ke kolam Bethesda tersebut, ternyata dia merasa ragu-ragu karena dia tidak bawa teman gitu ya untuk turun ke dalam kolam Bethesda tersebut. Nah, ketika Tuhan bertanya nih adik-adik, apakah kamu mau sembuh gitu ya? Si pria ini tuh bilang bahwa dia nggak bawa teman gitu ya untuk membawa dia turun ke dalam kolam Bethesda tersebut. Akhirnya Tuhan bilang nih sama si pria yang lumpuh tadi gitu ya. Dia bilang bahwa berdirilah, angkat tilammu, lalu berjalanlah. Dan di saat itu juga pria tersebut bisa berjalan ya adik-adik tanpa harus turun ke dalam kolam Bethesda. Nah, sekarang si pria yang lumpuh tersebut dia menceritakan gitu ya ke orang banyak kalau dia sembuh karena Tuhan gitu ya. Nah berarti dia yang tadinya mikir ya, dia mikir dia bisa sembuh karena turun ke dalam kolam Bethesda gitu ya. Ternyata dia bisa sembuh dengan cara mukjizat Tuhan gitu ya, dengan Tuhan yang berbicara kepada dia gitu. Nah aku mau tanya nih adik-adik. Nah ini udah. Nah, di sini aku mau tanya, kira-kira adik-adik pernah nggak sih mendapatkan sesuatu yang tidak terduga? Seperti adik-adik pernah tiba-tiba dikasih hadiah nih, sepeda baru, atau dikasih hadiah boneka baru. Ayo, siapa yang pernah tiba-tiba dikasih hadiah nih? Atau hal-hal yang tak terduga lainnya sama orang tua gitu misalkan. Ada nggak nih di sini yang pernah? Christine pernah? Christine pernah nggak tiba-tiba dikasih sepeda baru gitu, atau boneka baru, atau misalkan kasih mainan baru gitu ya, tiba-tiba sama mama. Kemudian
Tiba-tiba misalkan adik-adik yang sudah sekolah gitu ya, dapat nilai bagus gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak nih yang kayak gini-gini? Pernah kali ya adik-adik? Pernah kali ya Kak, adik-adik? pernah. Aku Iya. pernah dapat Nah. makanan enak kesukaanku. Ada lagi. Asik. Makanan Mama, kesukaanku Kakak. banyak. Nah. Oke deh. Mungkin adik-adik pernah kali ya, tapi adik-adik nggak berani cerita nih, kayaknya malu-malu. Nah, terus aku mau tanya juga nih, kalau misalkan adik-adik pernah gitu ya dapat hadiah sepeda baru, hadiah dompet baru gitu, atau dapat nilai bagus, kira-kira nih apa sih yang adik-adik lakukan gitu sehingga mendapatkan hal yang tidak terduga tersebut? Mungkin adik diberi hadiah sama papa sepeda baru atau mainan baru gitu ya, mungkin karena adik-adik dapat ranking 1 di sekolah gitu ya. Jadi adik-adik mendapatkan hal yang tidak terduga gitu ya, dapat hadiah yang atau dapat kejutan gitu ya dari mama atau papa. Kalau misalkan adik-adik rajin belajar gitu ya, rajin belajar, usaha adik-adik adalah rajin belajar gitu ya, kemudian adik-adik bisa dapat ranking 1. Nah itu kan sebuah hal yang tak terduga juga gitu ya dari usaha kita gitu ya adik-adik. Nah, apa saja sih gitu ya hal-hal yang membuat kita mendapatkan hal-hal yang tidak terduga tersebut gitu adik-adik. Yang pertama, kemauan adik-adik. Kemauan itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau kemauan itu, jadi kita punya kemauan untuk berusaha adik-adik. Untuk berusaha, misalkan adik-adik mau mendapatkan bagus gitu ya. Nah, adik-adik punya kemauan atau punya usaha untuk rajin belajar gitu ya. Kemudian rajin berangkat sekolah, nggak bolos gitu. Nah, kemudian di sini ada kepercayaan adik-adik. Nah, kepercayaan itu kayak gimana? Jadi, kalau misalkan kepercayaan, itu maksudnya kita percaya akan usaha kita bahwa akan menghasilkan sesuatu yang baik, kemudian kita juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa membantu kita gitu loh ketika kita sedang mendapatkan kesulitan atau ketika kita ingin mendapatkan sesuatu gitu ya adik-adik. Seperti contoh yang tadi nih, yang si seorang lumpuh tadi, dia punya kemauan atau punya usaha nih untuk bisa sembuh dengan cara dia sendiri, yaitu dia pengen turun ke dalam kolam Bethesda tadi. Kemudian kepercayaan dari si orang yang lumpuh tadi, dia percaya bahwa dia bisa sembuh. Kemudian dia percaya ketika dia kolam Bethesda tersebut dia akan sembuh juga gitu ya. Tapi adik-adik dia memiliki kemampuan gitu ya, memiliki kepercayaan. Ternyata cara dia, yaitu dia pengen sembuh dengan cara turun ke kolam Bethesda gitu ya. Ternyata cara Tuhan beda gitu adik-adik. Cara Tuhan beda. Ternyata Tuhan menyembuhkan dia bukan dari kolam Bethesda, tapi mujizat dia dari ucapannya Tuhan gitu ya, sehingga dia bisa sembuh gitu adik-adik. Nah, jadi kalau misalkan mengalami kesulitan ya adik-adik, mengalami kesulitan ingin mendapatkan ingin mencapai sesuatu gitu ya, atau ingin keinginannya tercapai gitu ya, adik-adik bisa meminta pertolongan sama Tuhan. Kemudian adik-adik harus memiliki yang namanya kemauan atau usaha. Kemudian adik-adik punya yang namanya kepercayaan, percaya sama kuasa Tuhan gitu ya. Tapi perlu diingat nih adik-adik, harus diingat apabila kita meminta pertolongan sama Tuhan, kita nggak boleh ngatur-ngatur Tuhan. Kayak gini contohnya. Tuhan, aku mau dapet ranking bagus, tapi aku nggak mau belajar, aku nggak mau ke sekolah. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Kita harus tetap yang namanya memiliki usaha atau kemauan kita. Kemudian kita percaya sama Tuhan, kita balikkan kepada Tuhan gitu ya. Jadi terserah Tuhan mau bagaimana nanti menentukan caranya gitu ya. Jadi
Tugas kita cuma harus memiliki kemauan atau usaha, kemudian memiliki kepercayaan kepada Tuhan, jadi serahkan semua kekhawatiran kita, kesulitan kita gitu ya, ke dalam tangan Tuhan. Selebihnya ya kita serahkan sama Tuhan, mau gimana cara dia untuk membantu dan mengubah hidup kita gitu ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh mengatur Tuhan. Nah, untuk menutup ibadah firman Tuhan ini, kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau doa untuk supaya kita bisa menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita lipat tangan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kami juga bisa percaya akan kuasa-Mu Tuhan, dan kami tidak mengatur-ngatur cara-Mu untuk mengubah dan menolong kami. Kiranya juga kami bisa terus berusaha dan percaya untuk mencapai sesuatu, dan apabila kami mengalami kesulitan, kami bisa percaya akan kuasa-Mu dengan berbagai cara-Mu untuk mengubah dan menolong kami. Kiranya Engkau berkati juga kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat menerapkan firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke deh. Amin. Mbak Pipit. Thank you ya Mbak Grace, Kak Grace untuk firman Tuhan hari ini. Coba aku mau tahu nih adik-adik mendengarkan atau enggak. Mama, Mungkin bisa stop sharing. Oh iya. Adik-adik mendengarkan nggak ya tadi ya? Aku mau tahu nih. Mama, Cacas. Coba aku tanya. Tadi prianya ada bapak-bapak yang sakit. Berapa lama sakitnya? Berapa tahun? Ayo ada yang bisa jawab nggak? Ya. Ayo. Berapa? Tapi tadi aku lihat Elis ada. Ini udah nggak ada lagi ya? Udah. Oh iya. Udah sign out ya. Iya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Berapa lama tadi bapaknya sakit? 38 tahun. Terus tadi kolam apa namanya yang bisa tempat orang-orang sakit sembuh? Ayo kolam apa? Coba tanya mama, tanya papa di belakang. Kolam apa ya? Apa? Kolam apa? Mama, Cacas. Kolam apa yo? Kolam B. Coba Itu Keksi udah mau jawab. Tapi di mute. Coba unmute dulu, unmute. Kolam apa sayang? Wah, pinter. Berarti mendengarkan dengan baik. Iya, adik-adik. Tadi jadi zaman dulu kalau misalnya sakit kan dunia kedokterannya belum berkembang seperti sekarang ya. Dan Tuhan memberikan mujizat melalui kolam Bethesda. Kalau kolamnya bergoncang, orang yang pertama kali masuk itu nanti katanya bisa sembuh. Tapi kalau lumpuh, boro-boro bisa berebutan sama yang lain masukannya. Jalan aja nggak bisa. Tapi ternyata Tuhan punya cara yang lebih hebat. Tuhan punya cara yang lebih luar biasa untuk menyembuhkan orang tersebut. Tuhan cuma bilang, coba sekarang angkat tilammu, kamu jalan. Sembuh. Padahal sakitnya 38 tahun loh adik-adik. Wow, itu luar biasa ya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, aku mau ajak adik-adik untuk meresponi firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu. Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke,
Tunggu ya, aku share screen dulu. Ya, mau ya. Oke, sebentar ya. Pepet. Bentar ya, Nak. Dek. Aduh, kok gue keluar? Bentar ya. Kelihatan nggak? Oke. Masih kelihatan? Kayak ngehang gitu, kayak nge-freeze. Sebentar ya. Oke, iya. Atas. Kita ulang lagi ya, sebentar ya. Apakah masih kelihatan adik-adik? Hilang, Mbak, share screen-nya. Ini kelihatan nggak? Nggak ada, Mbak. Belum ya? Belum. Oke. Keterangannya itu adalah seperti firman Tuhan pada Yesaya di pembuangan. Allah mengingatkan Israel bahwa mereka adalah umat kepunyaan. Sebentar ya adik-adik, maaf ya. Aduh. Iya, Mbak. Kelihatan sekarang? Sudah. Oke. Coba ya, kita. Suaranya kedengeran? Kedengeran nggak? Sudah. Aku ulang ya, adik-adik. Kita meresponi firman Tuhan tadi dengan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke? Kita nyanyikan bersama-sama dari ulang. Oke. Ku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Seiring ciptaan, aku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Aku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dari awal ya. Sekali lagi ya. Oke. Kuat dan perkasa, mustahil bagi Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil bagi aku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Kuat dan perkasa,
yang mustahil bagi Dia. Oke, adik-adik, kita meskipun tidak bisa mengumpulkan persembahan secara langsung, kita akan tetap mengumpulkan persembahan melalui mama papa, melalui transfer ke rekening gereja, atau datang langsung ke gereja memberikan persembahan dalam amplop ya adik-adik ya. Nah, persembahan kita mau menyanyikan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Ini artinya kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan sehingga hati kita memiliki nyanyian dan bersukacita. Oke adik-adik, kita memberikan persembahan kepada Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Oke. Dia Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Menyanyinya Raja segala raja. Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Dialah Raja. Ya. Oke. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Yuk adik-adik yuk. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mempersembahkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami iman dan juga telah mengaruniakan kepada kami keselamatan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami melalui pujian maupun persembahan yang nanti akan dibawakan oleh Mama dan Papa kami, supaya Tuhan berkenan memberkati dan menjadikan persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terlebih lagi ajarlah anak-anak-Mu yang kecil ini untuk memberikan hidupnya sebagai persembahan yang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita mau menyanyikan lagi lagu Percaya dan Taat ya sebagai lagu penutup. Oke? Oke. Kita nyanyi lagu ini ya. Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan Tuhan bangga, ya beserta kita dan semua yang percaya Dan bahagianya percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya. Percaya
Oke. Nah, berikutnya aku mau ajak adik-adik melihat aktivitas kita. Nah, adik-adik, terlihat tidak aktivitas kita di share screen? Kelihatan ya? Kelihatan. Itu ada 2 gambar, yang atas dan yang bawah. Meskipun kelihatannya sama, dia punya 5 perbedaan. Adik-adik harus mencari 5 perbedaan, gambar yang atas dan gambar yang bawah. Dan biar lebih cantik gambarnya, nanti diwarnain ya adik-adik ya. Aku nggak sempet scan sih yang sudah aku warnai. Tapi nanti diwarnai, terus dilingkari mana yang menjadi perbedaannya. Ayo, coba sekilas. Aku kasih waktu 5 detik. Udah ada yang bisa ketemu belum? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada yang ketemu belum? Belum ya? Ya, kalau kayak gitu nanti kita pelan-pelan ya minta tolong sama mama papa atau sama Eyang atau sama Akung atau sama Mbak, nggak apa-apa atau sama kakak di rumah. Oke adik-adik, oke? Nanti dikumpulin ya, dikumpulin biasa masih lewat WhatsApp, nanti boleh ke kakak sekolah minggunya biar minggu depan ditampilkan. Oke? Ya. Oke. Nah, aku mau nyanyi satu lagu terakhir nih sebelum kita doa penutup. Lagunya judulnya Jalan Serta Yesus. Mau. Ya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Adik-adik, kita mau doa penutup ya. Nanti doa penutup diakhiri dengan doa Bapa Kami. Dan kita menyanyikan nanti Bapa terima kasih. Yuk kita mau berdoa penutup ya adik-adik yuk. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah memuji bersama, berbakti bersama, dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tinggal tetap dalam hati kami, ditabur dalam hati yang bagaikan tanah yang gembur, bertumbuh, dan akhirnya juga berbuah dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, tapi kiranya firman itu boleh terus menolong kami menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selamanya. Amin. Bapak terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah boleh mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa foto dulu, Mbak. Foto dulu. Ada Jangan lupa foto yuk. ikut, ada Mio. Foto dulu Kak Eksi Una jangan pergi. Raga, Jojo, mana nih? Kak Eksi, Una, mana nih? Udah ditinggal. Kak Eksi sama Una. Ayo kita foto dulu yuk. Raga, Jojo. Foto bareng ini Iya, aja. di kucing. Iya, kucingnya lucu banget. Iya, kayak patung. Ayo, Mbak Grace yang Ayo, ambil Raga, ya. Jojo. Mbak Grace yang ambil ya. Iya. Raga, Jojonya mana nih? Udah, foto dulu aja. Raga, Jojo, Bobo. Oke deh. Ya udah yuk. 1, 2. Taruh. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Bu Dea. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Halo Nadik. Halo Kakak Ica. Halo Kristi. Bye-bye Kristi. Bye-bye Kristi. Bye-bye Miong. Bye-bye meongnya Bu Dea. Bye-bye Miong. Lucu ya udah. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih ya Terima kasih Grace. Mbak Pipi. Terima kasih Tante Susi. Ya, sama-sama. Aku live ya. Ya, aku live juga. Dadah. Bye. Bye-bye Christine.